Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan adik-adik semua, selamat bertemu kembali dengan Ainur Rafiq Dawam Channel. Pada edisi yang ke-18 ini, bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2022, eh, kita akan menyampaikan terkait dengan eh, Hari Bayangkara yang ke-76 untuk Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, di Indonesia itu dikenal dengan istilah Hari Bayangkara, yaitu Hari Bayangkara untuk memperingati Kepolisian Republik Indonesia yang ke-76. Ini pada masa Kerajaan Majapahit, waktu itu Gajah Mada itu membuat atau membentuk satu tim sebagai pengawal begitu, itu yang dikenal dengan istilah Bayangkara. Itu barangkali yang menjadi menjadi inspirasi istilah Hari Bayangkara di Indonesia. Memang kalau kita runut sejarah sedikit terkait dengan mengapa di tanggal 1 Juli peringatan Bayangkara ini ada, dari beberapa referensi dijelaskan bahwa di situ karena memang sebelum kemerdekaan Republik Indonesia itu ada beberapa kepolisian, eh, petugas-petugas keamanan itu ada di beberapa daerah. Nah, di tanggal 1 Juli itu adalah momentum semua tenaga keamanan atau polisi saat itu di seluruh Indonesia itu dijadikan satu menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu pada tanggal 1 Juli ini diperingati sebagai Hari Bayangkara yang ke-76. Nah, eh, dalam konteks keindonesiaan sekarang ini jargon yang di yang ditetapkan, jargon yang digunakan atau semboyan yang digunakan dalam presisi ya. Nah, sebenarnya Kepolisian Republik Indonesia itu dalam konteks keagamaan kita, dalam konteks kita sebagai umat Islam, itu sebenarnya adalah wujud perwujudan dari implementasi Maqasidus Syariah ya. Nah, yang kita kenal dengan istilah Al-Usulul Khams, yang ada 5 itu. Yaitu yang pertama adalah Hifdzuddin ya. Karena Kepolisian Republik Indonesia itu menjamin kebebasan setiap umat beragama untuk melaksanakan ibadah di Indonesia. Untuk semua agama ya, semua agama. Memang sesuai dengan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memang tidak dibenarkan ketika ada warga negara Indonesia yang tidak memiliki agama, katakanlah begitu, atau tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Atau istilah lainnya adalah ateis ya, itu tidak dibenarkan sebagai warga negara Indonesia. Nah, kepolisian itu memberikan pengayoman dan keamanan bagi setiap insan untuk melaksanakan ibadah ya, untuk melaksanakan ibadah dan kepercayaannya. Yang Islam melaksanakan ibadah seperti saat ini, yaitu ibadah haji, itu adalah penyelenggaraan ibadah yang luar biasa, yaitu rukun Islam yang kelima, itu kepolisian itu memberikan layanan keamanan dan pengayoman terhadap pelaksanaan ibadah haji di Indonesia yang saat ini diberangkatkan sekitar 100.051 jemaah haji. Kemudian itu yang pertama yaitu hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Demikian juga kepolisian juga menjaga yang namanya hifdzun nafs. Jadi tidak ada kebebasan bagi kita untuk menghilangkan nyawa orang lain. Indonesia itu kepolisian nanti berhadapan dengan kepolisian. Nah, oleh karena itu hifdzun nafs itu juga menjadi
salah satu tugas utama dari Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati dengan Hari Bayangkara di tanggal 1 Juni tahun 2020 ini ya. Itu yang kedua adalah hifdzul nafs. Demikian juga hifdzul mal. Hifdzul mal artinya harta yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia itu dijamin keamanannya, diayomi keamanannya, kemudian juga dilayani kalau misalnya ada masyarakat Indonesia atau seseorang warga negara Indonesia yang meminta pengawalan, misalnya nih eh, kebetulan kita punya rezeki yang banyak, kemudian kita mau mengambil uang atau mengambil dana di bank, kita bisa minta bantuan kepada anggota kepolisian untuk mengawal kita, sehingga apa yang kita ambil dari bank itu selamat sampai tujuan yang ingin kita tuju, katakanlah begitu ya. Itu yang kedua, yaitu hifdzul mal ya, hifdzul mal. Kemudian juga yang ketiga adalah hifdzun nafas ya, atau menjaga nyawa seseorang. Wah, ini agak 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 berat ya ini ya, karena memang nyawa seseorang itu menjadi sangat penting dan harus dijaga keamanannya, sehingga menyakiti, kemudian melukai itu sudah ditangani polisi, itu sebagai termasuk tindakan pidana yang itu nanti akan bisa ditangani oleh polisi, apalagi sampai pembunuhan. Oleh karena itu memang kepolisian kita itu juga menjaga dari kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah eh, hifdzul aqli, yaitu menjaga akal. Makanya di beberapa daerah ketika remaja-remaja kita kemudian mereka menenggak miras ya, atau minuman keras ya, meskipun itu oplosan, nah itu juga menjadi ranah kepolisian untuk untuk menghindari atau untuk melarang ya, atau untuk mencegah terjadinya minum-minuman arak oplosan, ya, minuman keras yang oplosan itu. Sangat berbahaya, itu sangat berbahaya karena apa? Karena ketika seseorang itu sudah kehilangan akal, maka seseorang itu akan bisa melakukan apapun yang biasanya dia malu, yang biasanya dia nggak berani, itu menjadi tidak malu lagi karena rasa malunya sudah hilang, karena akalnya sudah hilang. Kalau dalam bahasa fikihnya itu sudah mughma alaihi, ya, mughma alaihi, nah, istilahnya kalau dalam fikih itu. Nah, jadi memang polisian dalam hal ini juga sangat concern terhadap pencegahan minuman keras atau minum-minuman yang memabukkan sehingga seseorang itu bisa hilang akalnya. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah hifdzun nasli. Hifdzun nasli adalah menjaga keturunan. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semua dan adik-adik semua, layanan atau pernikahan itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting ya. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pernikahan itu naslu, an-naslu atau keturunan itu menjadi sangat jelas, ya, sangat jelas. Misalnya si A kemudian menikah dengan si B, kemudian punya anak, ya, punya keturunan. Jadi anaknya itu jelas, hifdzun nasalnya itu jelas. Nah, ini juga menjadi ranah dari kepolisian, sehingga misalnya ada pemerkosaan, kemudian adanya perzinaan. Ya, kalau perzinaan kan sekarang sudah mulai dirancang undang-undangnya ya. Nah, tapi kalau yang jelas kayak pemerkosaan itu jelas merupakan tindakan pidana dan itu menjadi ranah dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ini, kita sebagai umat Islam patut bangga bahwa Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan perwujudan dari implementasi pelaksanaan
maqasidus syariah yang kita kenal dengan istilah al-usulul khams, yaitu hifdzuddin, kemudian hifdzul mal, kemudian hifdzul nafsi, kemudian hifdzul aqli, dan hifdzul nasli. Barangkali demikian untuk pertemuan ini. Mari kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.